Bersama Flora pagi ini saya Leli Kara presenter Anda dan juga rekan saya Rian Valengriandu sebagai operator studio. Pendengar, ada informasi untuk Anda. Dinas Perhubungan Kabupaten ND kembali menertibkan kendaraan yang memarkir di area sentra kota. Penertiban kendaraan yang parkir secara liar ini sebagai upaya pemerintah agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat perkotaan. Kami akan berbincang bersama Muhammad Irwan Jafar, Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten ND, sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Pak Muhammad Irwan, selamat pagi. Pagi Ibu Lili. Iya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama RRI di pagi hari ini. Baik Pak Irwan, ini penertiban yang dilakukan karena ada beberapa mobil Fuso ya yang dinilai ini diparkir liar begitu ya. Nah ini tepatnya di mana nih posisinya yang sering ditemukan oleh petugas-petugas di Dinas Perhubungan Kabupaten ND, Pak? Baik, terima kasih atas informasinya. Yang biasa dilakukan parkir liar itu pada ruas jalan Kilimutu, ruas jalan Sudirman atas depan kantor dinas PUPR, dan di jalan Ponorogo ada dan beberapa ruas jalan lagi yang ada dalam Oke, jadi ini di wilayah perkotaan begitu ya, dan ini mengganggu aktivitas masyarakat sehingga sering terjadinya kemacetan begitu Pak Irwan ya? Iya. Oke, baik. Masalah ini sudah sering terjadi begitu ya, bertahun-tahun bahkan. Nah, ini terjadi larangan yang dibuat ini berupa apa? Apakah sudah bersurat ke pemilik kendaraan atau hanya sekedar mengumumkan? Biasanya Dinas Perhubungan sering ya memberikan himbauan dan juga pengumuman melalui mikrofon begitu ya di sepanjang jalan begitu Pak Irwan. Iya. Baik, untuk saya gambarkan bahwa tugas seperti Dinas Perhubungan ini adalah pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Yeah. Jadi realisasi dari tugas itu adalah bahwa kita pernah melakukan peneguran secara lisan atau melakukan sosialisasi, dan bahkan sudah mengeluarkan surat peringatan bahwa semua kendaraan jenis itu harus parkirnya di dalam gudang dari perusahaan tersebut. Karena bahwa kendaraan tersebut itu tidak sesuai dengan kelas jalan. Bahwa kalau kendaraan khusus itu dia harus melewati jalur jalan-jalan arteri atau kelas jalan satu, dalam hal ini jalan negara. Dia tidak diperbolehkan untuk melewati jalur jalan kelas 3 dalam hal jalan kabupaten. Oke, jadi ini beberapa tindakan sudah dilakukan ya, mulai dari teguran lisan, kemudian memberikan sosialisasi sampai dengan memberikan surat begitu ya, bersurat dari dinas secara resmi. Nah, ini sudah berulang-ulang kali dilakukan, tetapi hasil akhirnya seperti apa pemantauan Anda bersama kawan-kawan di Dinas Perhubungan, Pak? Biasanya itu kendaraan Fuso itu melakukan parkir itu pada saat jadwal kedatangan atau keberangkatan kapal oro gitu. Oh iya. Ya gitu. Jadi pada saat-saat tertentu saja. Jadi biasanya teman-teman dari seksi lalu lintas itu biasanya kalau pada saat jadwal kedatangan kapal itu kita sudah mulai melakukan monitoring ke jalan Hatta gitu, yang sering dilakukan bongkar muat barang. Jadi kita sudah melakukan peneguran bahwa di jalan
seperti jalan nada itu kan sudah ada kita pasang di rambu, dilarang parkir khusus angkutan barang gitu. Tapi tetap saja ini tidak ada kesadaran dari para supir. Sehingga kita selalu melakukan pemantauan terus dan pengawasan terhadap keberadaan kendaraan-kendaraan khusus ini. Sehingga banyak maksudnya mengganggu aktivitas lalu lintas di sepanjang ruas jalan tersebut. Oke, ini berarti tindakan yang solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah terus memantau begitu ya ketika ada kapal masuk begitu ya, karena mereka beroperasi atau keluar biasanya di momen-momen atau saat-saat seperti itu ya Pak Pak Muhammad ya. Nah, ini bagaimana koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Polres ND begitu untuk melakukan penertiban juga sudah dilakukan Pak? Sudah kita melakukan koordinasi dari teman-teman dari Satuan Polisi Lalu Lintas, dari teman-teman dalam hal ini di Kodim, untuk kita bersama-sama melakukan penertiban agar bersifat persuasif. Oke, berarti tergantung juga kalau di luar jangkauan petugas, mereka melakukan lagi aktivitas yang sama. Ya. Oke, misalnya kapal masuk ya, momen kapal masuk ini saat kapal masuk itu di luar jam kerja begitu Pak Muhammad. Nah, ini bagaimana tindakan yang dilakukan juga tetap melakukan penertiban dan pengawasan begitu? Ya, itulah yang menjadi kendala kita kalau pada saat kedatangan kapal di jam-jam 12 malam atau jam 1 itu kita memang ada kewalahan juga gitu, yang bisa kita lakukan ketika pada saat jam-jam pagi itu. Jam efektif ya? Karena kan biasanya ada laporan masyarakat lewat WA bahwa terjadi penumpukan kendaraan yang mengganggu aktivitas lalu lintas, sehingga saya bersama teman-teman dari seksi lalu lintas untuk melakukan suatu pengukuran terhadap angkutan barang tersebut. Oke, baik. Dinas Perhubungan sudah melakukan beberapa pendekatan ya, baik itu secara lisan, kemudian secara tulisan, dan juga sudah memberikan sosialisasi begitu ya, sampai akhirnya Dinas Perhubungan juga kewalahan ya kalau misalnya kapal harus masuk di tengah malam begitu ya. Nah, tetapi usaha-usaha yang dilakukan kalau mau dibilang ini tidak diindahkan begitu ya, terus terjadi dan berulang-ulang. Nah, apakah tidak ada tindakan tegas begitu dari Dinas Perhubungan untuk menertibkan para supir-supir atau kendaraan-kendaraan Fuso ini yang berparkir bukan di area parkir begitu Pak? Iya. Kita sudah mengeluarkan surat peringatan kepada pimpinan perusahaan tersebut untuk mengarahkan kendaraannya tidak boleh melakukan parkir di badan jalan. Kalau yang di jalan Kirimuti itu di depan toko lancar itu punya toko lancar juga itu. Kita sudah buat peneguran juga, mungkin yang satu atau dua yang tidak bisa tersabar ke garasi itu, tapi kita tetap melakukan arahan-arahan juga gitu. Kalau untuk di jalan depan kantor yang sekarang itu kemarin kita melakukan ini kepada pengusahanya mencari tahu keberadaan perusahaan mobil itu. Ternyata setelah kita klarifikasi bahwa mobil itu rusak. Jadi kemarin teman-teman dari polisi lalu lintas mengarahkan untuk ke depan itu karena dia mungkin lebih luas dia punya lokasinya gitu untuk sementara, dan kami sudah ke pengusahanya
PT Mitra Jaya di Bornawa, mereka sanggup untuk menarik kendaraannya itu ke gudangnya. Oke, baik Bapak. Maksud kami ketika sudah bersurat tetapi pemilik kendaraan tetap saja memarkir kendaraan bukan di area parkir, apakah ini sudah ada aturan yang mengatur bahwa akan diberi sanksi begitu dan sudah diambil tindakan tegas begitu oleh Dinas Perhubungan? Ya, kita rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu. Tentang pengaturan parkir itu ada tertuang di dalam pasal 121 itu Ya. tentang parkir kendaraan di jalan itu harus sesuai dengan uang lalu lintas jalan. Ketika dia tidak sesuai berarti dia melanggar ketentuan tersebut. Ya. Nah, Tindakannya ini apa ini Pak? komitmen dari dinas tetap kita melakukan pemantauan dan fungsi pengawasan kita. Ya. Oke, baik Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum akhiri himbauan pesannya untuk ini lebih khusus ya kepada pemilik kendaraan Fuso dalam hal ini ya yang sudah mendapatkan surat teguran ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak. Silakan. Baik. Kami himbau kepada para pimpinan kendaraan angkutan barang dalam hal ini kendaraan Fuso agar tidak melakukan aktivitas bongkar muat di jalan, di badan jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas. Jadi saya berharap bahwa aktivitas bongkar muat tetap dilaksanakan di garasi maupun gudang masing-masing dari perusahaan ekspedisi tersebut. Kita mengimbau atas kerjasamanya kepada pimpinan penyedia jasa angkutan barang agar memahami untuk tidak melaksanakan lagi bongkar muat di badan jalan. Oke. Itu saja Pak. Baik. Terima kasih Pak Muhammad untuk waktunya bersama RRI. Sukses selalu Pak Muhammad bersama teman-teman di bidang darat begitu ya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitasnya kembali Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.